Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jumpa kembali pada malam ini bersama dengan saya Christine dalam acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11 malam. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan acara ini hadir untuk membawa Anda semua memasuki paradigma dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Sobat Prestasi, pastikan Anda jangan pernah melewatkan acara ini. Bersama dengan saya pada malam ini sudah hadir Bapak Abraham Joel Ivan. Dan di acara ini kami memberi kesempatan kepada Anda yang mau berinteraksi lewat SMS. Sobat Prestasi, Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian Anda, ataupun jika ada pertanyaan mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Dan mulai dari sekarang juga Anda sudah bisa mengirimkan SMS ke line Kingdom and Wealth dengan nomor 085 88 88 687 00. Sekali lagi 085 88 88 687 00, yaitu dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, acara ini juga sudah bisa didengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun di luar negeri, Anda bisa memberitakan kabar baik ini kepada mereka juga untuk mendengarkan lewat internet, yaitu dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa mengakses lewat BlackBerry dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi lewat BlackBerry yaitu http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Baik, mari kita segera mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Saya persilahkan kepada Pak Abraham untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Pak. Shalom Bapak Saudara, selamat malam semuanya. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara saat ini dalam program Kingdom and Wealth. Saya bersyukur jika program ini boleh memberkati setiap Anda. Kami mendapatkan akan banyak sekali WhatsApp, khususnya mengenai pesan Tuhan 2019. Ya, kami menerima ratusan WhatsApp, permohonan doa maupun kesaksian. Dan kami berdoa buat setiap Anda. Dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan satu hal yang luar biasa dalam hidup Anda di tahun 2019. Saya menyapa buat setiap Anda yang baru mengunjungi akan channel ini. Selamat datang di Prophetic Channel kami. Dan jika Anda diberkati, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima Prophetic Channel kami terbaru. Malam ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih hari ini Tuhan. Tuhan urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan akan isi hati-Mu. Dan biarkan setiap anak-anak-Mu boleh mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kepercayaan kepada kami Tuhan untuk menyampaikan akan isi hati-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa kegelapan yang membelokkan pengenalan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir tanah liat ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari ini tanggal 19 Januari. Tidak pernah nyangka, ya, tidak terasa bahwa kita sudah meninggalkan tahun 2018, masuk tahun 2019, dan hari ini adalah hari yang ke-19, ya, di tahun 2019. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika saya berdoa. Sebenarnya ini tentang pengalaman saya.
saya menerima respon WhatsApp di Pesan Tuhan 2019 itu banyak orang bertanya pada saya, apa rahasianya mengalami pemeliharaan Tuhan secara supranatural? Dan bagaimana ketika kita dalam keadaan atau masalah atau problem, tetapi bagaimana kita tetap dipelihara oleh Tuhan? Dan ketika saya berdoa, Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyampaikan apa yang saya akan sampaikan buat setiap Anda. Dan saya berdoa biarkan ini memberkati Anda. Dan ini yang saya lakukan dari tahun 2000 sampai hari ini. Berarti 19 tahun. Dan saya melihat Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Nah, malam ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan. Ya, saya menamakan judul daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini adalah pagar. Ya. Kenapa pagar? Karena dari 19 tahun saya melayani Tuhan, saya mengiring dengan Tuhan, saya merenungkan tidak selalu dalam keadaan baik ketika kita itu berjalan pribadi bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak sekali tantangan, ada begitu banyak sekali hal-hal yang istilahnya bisa membuat kita mau menyerah. Tetapi saya mempelajari ketika saya mengerti prinsip ini, maka ini benar-benar menjadi pagar dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dalam bisnis saya, dalam keuangan saya, dalam keluarga saya. Nah, karena itu saya akan sampaikan buat Anda pada malam ini, dan biarkan ini menjadi satu berkat bagi setiap Anda. Dan ketika Anda melakukannya, saya percaya Tuhan akan memberikan pagar yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ada firman Tuhan dalam kitab Matius 22 ayat 17 sampai 18 dan 20 sampai 22. Saya akan bacakan buat saudara. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, waktu saya merenungkan firman ini, saya diingatkan Tuhan satu hal, saudara. Ya, hari-hari ini kalau kita lihat, saudara, ya, kita ini tinggal di satu negara yang sangat luar biasa. Ya, saya percaya Indonesia akan mengalami satu kebangunan rohani yang dahsyat. Banyak sekali nabi-nabi Tuhan, mereka berdoa buat Indonesia. Bahkan ada yang belum pernah mengerti, belum pernah mengenal namanya Indonesia, diutus sama Tuhan datang ke Indonesia, ya, bisa berbicara dalam bahasa Indonesia pada orang Afrika, bisa berbicara bahasa Jawa, saudara, ya. Dan Tuhan berbicara bahwa negeri ini akan mengalami yang namanya revival, saudara. Akan mengalami yang namanya transformasi. Nah, saya hari-hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kita punya pemerintahan yang luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan, ya, tunduklah kepada pemerintah. Ya, saya cuma mikir satu hal. Kita ini warga negara mana, saudara? Ya, KTP kita, domisilinya, paspor kita, ya, domisilinya itu adalah Indonesia. Dan ketika kita menjadi penduduk Indonesia, kita harus taat kepada peraturan ada di negara tersebut. Betul? Ya, menjadi penduduk Indonesia berarti kita adalah warga negara Indonesia. Kita ngikuti undang-undangnya semuanya, Bapak Saudara. Betul? Nah, tapi Anda tahu nggak bahwa kita orang yang hari ini, ya, berada di satu negeri
yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang sangat luar biasa. Buktinya, Anda lihat saudara, hari-hari ini yang tidak terekspos saudara, yang tidak terjamah, hari ini dibongkar semuanya. Ya, hari ini diekspos semuanya saudara. Ya, korupsi yang tidak mungkin di tahun-tahun yang lalu bisa dibuka hari ini, diekspos. Ya, hari ini yang sedang fenomenal adalah prostitusi online. Ya, diekspos. Nah, saudara, saya percaya ini adalah satu tanda di mana Tuhan akan membawa sebuah kegeraan yang dahsyat atas negeri ini. Kegeraan yang dahsyat atas negeri ini. Bahkan hari ini pemerintah ya sudah memberlakukan bagaimana ketika kita mau mengakses website-website terlarang atau website berbau kekerasan atau pornografi, ya udah nggak bisa saudara. Ya, thanks God untuk pemerintah-pemerintah yang luar biasa. Nah, apa kaitannya dengan apa yang saya sampaikan hari ini saudara? Sangat berkaitan. Kalau saudara lihat, Yesus yang mengatakan kepada orang Farisi, ya, kepada orang-orang munafik, dan sekaligus dia mengajar pada murid-muridnya dan pada kita hari ini tentang apa saudara? Membayar pajak. Ya, Anda berada di warga negara, Anda berada di Indonesia, Anda membayar pajak karena Anda berada di tanah Indonesia. Setiap negara itu pasti pajaknya berbeda-beda. Ya. Nah, ketika saya mengerti tentang firman ini saudara, Tuhan sudah mengajar kepada kita kepatuhan untuk membayar pajak. Dan hari ini pajak sedang digalakkan secara intensif. Ya. Sedang digalakkan secara intensif. Ya. Tapi tahukah Anda, kalau Anda mencintai Tuhan dan kalau Anda benar-benar taat dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anda akan ngerti loh. Seperti Tuhan ajarkan ya kepada orang Farisi dan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Yesus mengajarkan kepada kita sudah sejak ribuan tahun yang lalu untuk taat dan patuh membayar pajak. Waktu saya ngerti kebenaran ini saudara, saya diingatkan, apa saudara? Kalau kita membayar pajak saudara, kita aman. Ya, kita membayar pajak berarti ada satu kewajiban. Ya, kalau kita nggak membayar pajak atau kita tidak terang-terangan untuk membayar pajak, tidak jujur membayar pajak, ya akibatnya dikejar-kejar, diinvestigasi. Yang nggak bayar pajak, ya akhirnya ngalami masalah hukum. Ya, nah, kenapa saya bahas ini saudara? Karena ini yang Tuhan ngomong sama saya. Dan ini yang saya lakukan ketika saya mulai mengerti tentang yang namanya kebenaran ini. Saya bayar pajak setiap bulan. Ya. Tapi Anda harus tahu satu hal. Kita sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Warga negara kita, ketika kita ada di negara ini, berarti warga negara kita Indonesia. Oke? Tapi Anda harus tahu ketika Anda menjadi orang percaya yang udah ditebus oleh darah Yesus, Alkitab menyatakan kita memiliki status yang baru. Ya, status kita adalah warga kerajaan sorga, walaupun kita masih berada di dalam dunia ini. Nah, kalau Anda patuh terhadap hukum-hukum yang ada di dunia ini dan di Indonesia, kalau Anda tahu Anda menjadi warga kerajaan sorga,
dan Anda patuh dan Anda ikuti hukum kerajaan sorga yang ada di firman Tuhan, pertanyaannya satu. Kalau Anda dengan warga negara di dunia ini aja, ketika Anda taat, ketika Anda patuh hukum, Anda aman. Ya. Tapi ketika Anda mengerti prinsip warga negara kerajaan sorga yang difirmankan Tuhan, ya, Anda juga aman. Nah, kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Yesus katakan, karena warga kerajaan sorga berarti Anda dan saya punya status sebagai warga kerajaan sorga. Yesus datang, dia mati, dia disalib, dia tercabik, dan dia bangkit buat setiap kita. Filipi 2 ayat 10 katakan, Yesus adalah nama di atas segala nama yang buat bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan mengaku dengan lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Izinkan Yesus memerintah dalam hidup saudara dan saya, dan dia menjadi raja dalam hidup saudara dan saya. Nah, tapi Anda harus tahu, kerajaan sorga ada hukumnya juga, saudara. Nah, waktu saya mengerti tentang yang namanya aturan kerajaan sorga, sebenarnya hukum di kerajaan sorga, ya, ketika saudara dan saya taat, Anda akan menjadi orang yang sangat aman, karena Anda diberi pagar oleh malaikat-malaikat Tuhan, karena Anda dan saya melakukan yang namanya hukum kerajaan surga. Amin. Nah, menjadi warga kerajaan, saudara, menjadi warga kerajaan itu adalah satu keistimewaan, kehormatan, saudara. Kita ditebus oleh darah Yesus. Itu adalah keistimewaan dan kehormatan, saudara. Tapi ingat, Tuhan ngerti siapa yang menjadi kepunyaannya. Nah, saudara, hari ini saya mau katakan buat saudara hari ini, bagaimana ketika kita dikatakan sebagai warga kerajaan surga? Ya, ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Kemudian kita dibaptis, berarti kita dimeteraikan. Dan kemudian kita mulai ikuti aturan-aturan kerajaan sorga. Anda menjadi warga negara kerajaan sorga. Nah, saya mau bilang sama saudara pada malam ini, ada satu firman yang buat saya hari ini saya bagikan buat Anda. Dan firman ini dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-17, 18 dan 20 sampai 22. Apa yang saya sampaikan hari ini, saya sampaikan dengan perlahan-lahan supaya masuk ke dalam pikiran Anda. Ya. Bahwa jika Anda tinggal di dunia ini, dan kalau Anda percaya firman Tuhan ya dan amin, Anda harus menjadi warga negara yang patuh kepada peraturan yang Yesus sudah katakan ribuan tahun yang lalu, yang menjadi bagian daripada kaisar. Anda wajib untuk membayarnya. Dengan kata lain, kalau Anda hari ini harus membayar pajak, saudara, di negara ini, saudara, bersyukur. Kalau Tuhan mau membuat satu revival untuk negara ini, berarti Anda sedang menabur, Anda sedang membayar pajak. Ya.
Anda sedang membayar pajak secara dunia ya, karena Anda sedang mengatakan gini, saya percaya saya menabur di negara yang akan menjadi satu kebangunan rohani. Dan mata Tuhan itu saudara tidak akan buta saudara. Hidup saya, hidup orang-orang yang hari ini mengerti tentang kebenaran ini saudara. Kita tuh membayar pajak saudara. Itu sudah Tuhan ngomong 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah ngomong. Itu wajib. Percaya sama saya saudara. Kalau saudara taat dan saudara bayar, yang menjadi memang harus Anda bayar, Tuhan akan berkati Anda dengan cara yang tidak pernah Anda pikirkan. Tapi hari ini saya nggak bicara tentang yang namanya saudara harus membayar pajak di dunia ini. Enggak. Tapi ini yang saya sharingkan pada Anda karena ini pengalaman saya. Ya, ini pengalaman saya. Saya mengatakan kepada saudara hari ini, ketika Anda membayar yang menjadi bagian sebagai warga negara yang baik, Anda melakukan bagian Anda sebagai warga negara yang baik. Tapi ingat, sebagai orang percaya, Anda adalah warga negara kerajaan sorga. Ingat sekali lagi, sebagai orang percaya, Anda adalah warga negara kerajaan sorga. Bagian Anda di dunia, Anda sudah lakukan. Anda wajib untuk membayar pajak kepada kaisar. Anda wajib membayar pajak kepada pemerintah. Karena Anda sedang mengerjakan sesuatu di tanah ini, dan Anda patuh untuk Anda membayar pajak, taat dengan pemerintah. Tapi yang kedua, saudara, yang kedua adalah, kalau Anda lihat di Alkitab, Yesus mengatakan bukan titik, saudara. Ketika ditanyain sama orang Farisi, dikatakan, katakanlah pada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengatakan, berikan pada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Gak titik saudara, tapi dan kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Nah, saya membahas dua sisi ini saudara. Dan saya mengatakan ini pagar. Dan ini yang saya alami ketika saya mengerti kebenaran ini. Sebagai warga negara, saya taat, saya bayar yang menjadi bagian saya. Tapi yang kedua, sebagai warga negara kerajaan sorga, Anda punya yang namanya kewajiban. Anda punya yang namanya hukum, yang ketika Anda dan saya melakukannya, setan tidak akan pernah dapat menghancurkan hidup saudara dan saya. Nah, saya tunjukkan kepada saudara dalam kitab Matius 5 ayat 17-20. Matius 5 ayat 17-20. Mungkin ada orang mengatakan seperti ini, Pak, hari ini saya sedang hidup dalam perjanjian yang baru, bukan perjanjian lama. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini buat saudara hari ini adalah biblical semuanya. Saya menyampaikan hari ini firman Tuhan semuanya, Alkitab semuanya. Ya, Anda lihat. Janganlah kamu menyangka, Matius 5 ayat 17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus sudah tahu, saudara. Ada banyak orang yang ketika Yesus datang dan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal, kita merasa bahwa Injil adalah Injil kasih karunia. Perjanjian baru adalah kasih karunia. Dan kita bisa melakukan dosa dengan seenaknya. Dan kita bisa minta ampun. Dan kemudian Tuhan pasti mengampuni. Betul, Tuhan pasti mengampuni saudara. Tapi Anda tidak pernah tahu kapan pintu kasih karunia itu akan tertutup.
Tapi Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Garis bawahi saudara. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus mengatakan, dia datang untuk menggenapi, bukan meniadakan. Nah, Anda dan saya mau responi gak firman Tuhan? Kalau Anda mau meresponi firman Tuhan, Anda baca, dan itu ada dalam Alkitab, lakukan aja. Itu yang saya lakukan. Saya datang seperti kayak anak kecil, saudara. Saya belajar hari-hari seperti anak kecil. Anak kecil itu, saudara, melakukan apapun, saudara. Dia cuma tahu bahwa dia melakukan itu. Dia polos. Lah, firman Tuhan ini tuntunan bagi kehidupan Anda. Sudah proven. Dan ini adalah firman Allah sendiri. Firman Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sampai bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Terus, bukan lagi titik loh saudara. Masih lanjut. Karena aku berkata kepadamu, ya, bukan cuma satu dan tidak ada hubungannya, tapi ada kata-kata karena. Berarti ada sebab dan akibat. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun. Apa saudara? Satu iota atau satu titik pun, ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, artinya firman Tuhan, kejadian sampai kitab Wahyu, perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semuanya saudara, sekecil apapun, itu penting buat saudara dan saya. Amin. Penting dan sangat penting buat saudara dan saya. Dan dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Oke? Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Saudara, ini firman Tuhan. Dan ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya malam ini. Nah, saudara, sebenarnya kalau saudara sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang-orang munafik, orang-orang Farisi tentang yang namanya membayar pajak, Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu hati mereka. Sebab hati mereka adalah mereka tidak mau melakukan sungguh-sungguh yang menjadi ketentuan kaisar dan ketentuan Tuhan. Apa itu ketentuan Tuhan, saudara? Firman Tuhan katakan, kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, hukum kerajaan sorga yang hari ini menjadi pagar yang saya lakukan dari tahun 2000 sampai 2019, itu adalah hukum yang namanya persepuluhan, saudara. Saudara sudah dengar firman Tuhan katakan, tidak ada siapapun, tidak ada satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat. Dan satu-satunya firman yang saya baca yang mengatakan ujilah aku, itu ketika Tuhan bicara tentang yang namanya persepuluhan atau tithing, saudara. Dan ketika saya ngerti itu dari tahun 2000, saudara, sampai hari ini saya selalu memberikan yang namanya persepuluhan itu. Itu bukan memberi buat saya, saudara. Itu adalah pagar buat saya. Saya bacakan buat saudara ya. Saudara sudah baca seringkali tentang kitab Maleakhi 3. Tapi saya mau tunjukkan pada saudara hari ini
Ya. Pengungkapan yang berbeda. Maliaki 3 ayat 9 sampai 12. Ya, Maliaki 3 ayat 9 sampai 12 dikatakan, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saya ketika pernah, saudara, saya itu bolong gak beri perpuluhan dalam 1 bulan. Saya merasakan dalam hati saya itu seperti kayak ada sesuatu yang setan itu benar-benar mengincar, membuat hati saya selalu gampang sekali untuk emosi, gampang sekali. Banyak hal yang terjadi, saudara. Banyak hal yang terjadi. Karena udah firman Tuhan katakan. Dikatakan bahwa aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Dan bahkan Tuhan katakan, Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, ada berkat-berkat ketika kita ini, ya, memberikan yang namanya haknya Tuhan, saudara. Nah, itu yang saya lakukan dari tahun 2000 sampai 2019. Saya itu hidup, saudara, kalau nggak ditolong sama Tuhan, mungkin saya udah jadi pengemis di jalanan. Tapi karena saya ngerti tentang kepercayaan, kepengurusan dengan Tuhan, ketika saya renungkan, Tuhan pelihara saya, Tuhan bukakan pintu-pintu yang tidak pernah saya pikirkan. Ketika saya memberikan yang menjadi hak Tuhan, dan janji Tuhan terjadi, janji Tuhan saya deklarasikan, dan itu benar-benar terjadi. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan dalam kitab Maliaki 3, ya, saya cuma baca seperti kayak anak kecil aja. Saya baca dengan polos. Tapi pada banyak orang hari-hari ini, mereka itu membuat seolah-olah yang menjadi hak Tuhan, persepuluhan itu hal yang tidak penting. Kalau saya akan ikuti firman Tuhan. Saya cuma mikir gini loh, Anda dikasih sama Tuhan 100%, 10% aja itu seperti untuk perlindungan buat segala keuanganmu, segala kehidupanmu. 10% aja, 90% untuk kamu. Masa sih kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Wong Dia yang memberikan pada kita berkat. Saya cuma mikir gitu aja waktu itu. Nah, Maliaki 3 itu, saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya, ini yang membuat saya saat itu langsung saya itu sadar. Orang mau ngomong, oh perpuluhan gak penting atau gimana, saya cuma tahu satu hal. Saya tahu firman Tuhan ketika membukakan pada saya paradigma. Yesus sendiri berkata ribuan tahun yang lalu, 1, sebagai warga negara yang baik, berikan pajak, bayar pajak kepada kaisar. Dan hari ini, kalau Anda hari ini lagi bingung untuk Anda membayar pajak, Anda harus membayar pajak, saudara. Karena itu firman Tuhan. Pak, gimana kalau saya kekurangan? Percaya sama saya, ketika Anda melakukan 2 hal ini, firman Tuhan sudah janjikan bahwa itu tidak akan pernah kekurangan, saudara. Dan itu saya alami selama hampir 19 tahun ini. Saya punya banyak pengalaman yang membuat saya bisa menjadi orang yang benar-benar hancur, saudara. Tapi karena saya ngerti yang namanya pagarnya Tuhan, itu yang membuat Tuhan bisa percaya sama saya. Dan Tuhan kirim malaikat-malaikat beserta dengan saya. Nah, saudara,
Malaki 3 dalam kitab New International Version. Ya, New International Version. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Betul? Tapi kalau dalam kitab New International Version itu dikatakan breaking covenant by withholding tithes. Artinya kamu sedang mematahkan perjanjian karena withholding tithes. Karena kamu tidak bayar perpuluhan. Karena kamu itu istilahnya mengkeep itu perpuluhan. Ya. Nah, kalau saudara lihat ayat 8 ya. Ayat 8. Tadi kan dikatakan bolehkah manusia menipu Allah? Tapi dalam kitab New International Version, hampir semua versi Alkitab dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Inggrisnya bukan menipu, saudara. Tapi apa? Rob. Dikatakan, will you rob God? Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya di dalam kitab New International Version dikatakan, will a merry mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? Dikatakan in tithes and offering. Saya cuma baca firman ini, saudara. Saya bertobat. Saya bayar persepuluhan saya mulai dari hal kecil. Waktu saya diberkati Tuhan 100.000, saya berikan 10.000. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini pagar. Aku berikan pagar ini. Dan aku percaya janji-janjimu. Kemudian Tuhan mau meningkatkan saya lagi ke 1 juta. Saya berikan lagi 10% lagi, saudara. Kemudian setiap ada perkara kecil kan Tuhan beri perkara besar. 10 juta, saudara. Saya berikan 1 juta. Kemudian naik lagi, saudara, 100 juta, saudara. Saya berikan 10 juta. Tuhan tingkatkan lagi 1 miliar, saudara. Saya berikan 100 juta. Lama-lama 10 miliar, saudara. Kalau hati saudara itu masih punya yang namanya cinta uang, Anda akan menghitung nominalnya. Padahal Anda sudah diberkati dengan 90%. Nah, latihannya adalah gimana, saudara? Latihannya adalah ketika saudara mulai setia pada perkara kecil. Kalau saudara susah ketika saudara mau memberikan persepuluhan atau persembahan, Anda jangan tumpuk. Kalau kelihatan besar dan kalau saudara itu saudara mau gunakan untuk kebutuhan Anda, saudara, kepake, saudara. Dan Anda tidak pernah sadar, kita tuh hutang dengan Tuhan. Tuhan gak butuh uang kita loh, saudara. Betul. Tapi Anda harus ingat satu hal. Firman Tuhan katakan gini. Ya, firman Tuhan katakan gini. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, bukan untuk Tuhan. Tetapi dikatakan, bawalah ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, sebagai warga negara kerajaan sorga, saya mengerti tentang prinsip ini. Saya melakukannya, saudara. Hampir 19 tahun. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan saya tahu di tahun 2019-2020 ini, saya akan menuai sesuatu yang sangat besar. Saya tahu tanda-tandanya sedang terjadi. Karena Tuhan udah janji. Dan ketika malam ini saya merenungkan apa yang saya harus sampaikan, Tuhan katakan, buka ini. Bicara kepada umatku. Dan ini yang saya lakukan. Sebagai warga negara di Indonesia, saya patuh. Saya membayar pajak. Saya mengkalkulasi setiap tahun ketika saya ada kenaikan, saya akan membayar sesuai dengan apa yang saya dapatkan sebagai increase atau peningkatan. Demikian juga, saudara, ketika sudah menjadi warga negara kerajaan sorga, tithing itu, saudara, ya, kalau Anda mencintai Tuhan sungguh-sungguh, Anda tidak akan pernah mempermasalahkan tithing Anda. Anda tidak akan mempermasalahkan yang persepuluhan Anda. Anda akan bayar karena Anda tahu itu pagar buat hidup saudara saya. Waktu saya ngerti tentang ini, saudara, hidup saya sejahtera, saudara. Pertanyaannya sekarang satu. Saudara harus beri persepuluhan itu di mana?
Kalau Anda lihat di firman Tuhan dikatakan bahwa seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tuhan mengajari kepada saya, ketika saya mau di perpuluhan, itu ke tempat di mana saya hari-hari itu atau minggu-minggu itu, bulan-bulan itu, tahun-tahun itu, saya menerima yang namanya makanan rohani. Gini loh saudara, kalau saudara misalkan beli makanan di restoran A, masa saudara mau bayarnya di restoran B atau C? Simpel aja saudara. Tuhan ajar saya seperti itu. Dan di mana hari itu saya mengalami yang namanya breakthrough secara spiritual. Dan saya tahu saya mengalami makanan rohani yang senantiasa saya bertumbuh. Saya akan bayar di situ. Selesai. Dan ketika saya mengerti tentang itu saudara, wow, Tuhan itu tambah-tambahkan dan luar biasa. Nah, waktu saya baca di dalam kitab Maliaki 3 ini saudara, ternyata ada berkat-berkat dalam ketika kita itu melakukan yang namanya persepuluhan. Makanya setan kenapa sangat takut orang itu mengerti kebenaran tentang persepuluhan. Dan bahkan orang mempermasalahkan, mengatakan, oh ini tidak penting, tidak perlu atau gimana. Buat saya simple. Buat saya simple. Apa yang saya ajarkan hari ini tadi loh saudara, semua biblical gak? Saya bukakan firman Tuhan gak? Kalau saya bukakan firman Tuhan dan firman Tuhan itu ada, kenapa gak lakukan? Gitu aja. Pak susah. Kenapa sih susah? Sebenarnya gak susah. Saya firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Timotius 6, akar kejahatan yang cinta uang. Bukan uangnya loh saudara, cinta. Saya ajarin saudara ya, bagaimana cara saudara itu benar-benar istilahnya bisa menyalipkan yang namanya cinta uang Anda. Mulai dari hal mingguan Anda beri perpuluhan, supaya gak terlalu kerasa berat. Jangan ditumpuk. Atau Anda punya yang namanya rekening khusus untuk yang namanya perpuluhan itu. Kalau Anda misalkan mau langsung kasih dalam waktu 1 bulan ya, ke tempat pelayanan atau ke tempat gereja di mana Anda bertumbuh ya lakukan. Tapi kalau Anda tahu kekuatan Anda, kalau Anda udah hitung, oh mingguan, nanti bulan itu besar, bisa kepake atau gimana, ya udah mingguan itu saudara kasih. Pokoknya saudara dan saya itu benar aja di hadapan Tuhan, itu aja. Nah, waktu saya membaca akan firman Tuhan ini saudara, saya diingatkan kitab Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Dalam bahasa Inggrisnya, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu apa saudara? The power to get well. Saat itu Tuhan itu bicara kepada orang Israel bahwa Tuhan itu memberi kepada mereka. Mereka ingat, mereka diputar-putar di padang gurun, tapi kemudian akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Supaya mereka ingat the power to get well. Dan janji Tuhan hari itu mengatakan bahwa umat Israel itu mengerti tentang yang namanya kebenaran, tentang yang namanya hak Tuhan atau persepuluhan. Dan waktu saya baca firman ini saudara, dan saya lakukan, luar biasa. Ada 7 berkat dalam perpuluhan yang saya lihat di dalam Alkitab, ya. Yang pertama, kalau saudara lihat, saudara, ya. Yang pertama, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ya. Ini janji Tuhan. Ya. Satu-satunya Tuhan katakan, ujilah aku. Itu ketika dia bicara tentang persepuluhan. Dan dia katakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Saudara, saya sebelum mengerti tentang kebenaran ini, dalam kehidupan saya, dalam finansial saya, dalam kehidupan semua dalam hidup saya, itu langit tembaga saudara.
Benar-benar rasanya itu benar-benar bentur semuanya. Semua itu rasanya kayak nggak ada pertolongan. Ya, tapi ketika saya mulai ngerti tentang ini, dan setelah saya memberi perpuluhan, saya baca firman ini sebagai satu deklarasi. Saya bilang, Tuhan, saya sudah memberikan yang menjadi apa yang Engkau sampaikan kepada orang Israel. Dan ketetapan ini Tuhan, aku percaya firman-Mu katakan Tuhan, ini juga berlaku pada hidupku juga. Dan aku mau melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan. Dan sekarang dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, aku akan menerima yang namanya tingkap-tingkap langit yang akan dibukakan. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat. Dan saya akan ucapkan itu firman Tuhan. Amin, saya katakan gitu. Dan kemudian saya tabur. Saya perpuluhan. Ya. Waktu saya melakukan itu, saudara, saya akan hitung setiap bulan, nanti setiap tahun. Itu peningkatannya luar biasa. Karena apa? Karena kita itu bisa dipercaya sama Tuhan. Nah, ada orang bertanya gini, Pak, apakah menjamin ketika saya itu sudah memberikan perpuluhan itu pasti saya itu akan melimpah? Dengar baik-baik. Ini kan pagar. Ya, ini kan pagar. Sama seperti kayak saudara membayar pajak saat ini, ya, di negara Anda hari ini, membayar pajak di sini, ya kan gitu. Sepertinya dalam tanda petik, ya. Sepertinya kan uang Anda, ya, tabungan Anda, ya, simpanan Anda itu seperti kan berkurang. Tapi Anda harus tahu, memang ada yang menjadi hak dan kewajiban. Ya, ada yang menjadi hak dan kewajiban. Anda mengikuti hukum di dunia ini, di pemerintahan. Di kerajaan sorga ada hukumnya. Anda ikuti hukumnya. Wow. Tuhan udah janji. Janjinya Tuhan itu bilang apa? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ya udah, saya cuma percaya Tuhan, aku percaya Tuhan akan buka tingkap langit. Mungkin tidak terjadi langsung saudara, tapi ketika saudara sudah melakukan itu menjadi kebiasaan yang saudara lakukan berulang-ulang, itu bukan jadi kebiasaan lagi, tapi itu akan menjadi satu gaya hidup. Itu akan menjadi lifestyle, dan itu akan menjadi kecintaanmu. Dan tanpa sadar, engkau gak pernah sadar, beberapa tahun kemudian tiba-tiba engkau merasakan dan engkau tahu dampaknya ketika engkau dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika engkau memberikan persepuluhan, ketika engkau memberikan persembahan khusus, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Amin. Jadi yang pertama, janji Tuhan ketika saudara saya memberikan yang namanya persepuluhan, ya, itu Tuhan akan membukakan kepada setiap kita tingkap-tingkap langit, saudara. Ya, yang kedua, Tuhan akan mencurahkan berkat kepada setiap kita sampai berkelimpahan. Ya, Anda tidak pernah kekurangan, saudara. Ini janji Tuhan. Jadi ketika saudara memberi kan persepuluhan, saudara, so mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, Engkau mengatakan dalam firman-Mu, Tuhan, ketika Kau memberi, Tuhan, janjimu katakan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 9-12, katakan gak apa-apa, deklarasikan gak apa-apa. Memang firman Tuhan harus dideklarasikan, saudara. Banyak orang itu, mereka itu memberi tidak dengan sukacita, menjadi tekanan, berat. Kenapa berat? Karena Anda tidak mengerti sebenarnya yang Anda lakukan itu adalah pagar buat kehidupan Anda. Ketika saya mengerti ini, saudara, itu tidak menjadi beban buat saya. Saya tahu ini pagar buat saya. Yes, 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 saya katakan itu. Dan buat saya hari ini saya gak bayar, gak cuma kasih 10%, saudara. Tuhan suka kasih saya 40%, 30% saya kerjakan. Tapi awalnya dimulai pada saya melakukan yang namanya 10% itu. Jadi yang pertama, saudara, ya, janji Tuhan ketika orang berani memberikan sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 11 ayat 12, ya. Yang pertama, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Dan yang kedua, Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita saat berkelimpahan. Artinya, berkat itu saat berkelimpahan. Artinya, Anda tidak pernah tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba aja
Anda tidak akan mengejar berkat, Anda akan dikejar berkat. Karena apa? Karena Anda sudah dapat dipercaya oleh Yang Maha Kuasa. Anda sudah dapat dipercaya oleh yang punya alam semesta. Dia bisa melihat Anda dan saya. Ketika dia bisa melihat Anda dan saya, ketika ada penuaian, revival, transformasi terjadi, negeri ini mengalami yang namanya susu dan madu, mengalami yang namanya bisnis-bisnis yang diberkati. Tuhan gak tahu gimana caranya, koneksi yang baru akan dihubungkan kepada Anda. Amin. Yang ketiga, ini janji Tuhan, saudara. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Kalau Anda lihat dalam kitab Yoel, saudara, belalang itu, saudara, itu belalang yang paling ganas, itu namanya belalang pelahap. Dan Tuhan katakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ya, kata lainnya menghardik itu, saudara, itu melumpuhkan, saudara. Tuhan yang melumpuhkan yang namanya belalang itu. Tadi firman Tuhan katakan kan, kalau kamu istilahnya, kamu itu menipu Allah, atau kamu itu merampok Tuhan. Nah, ketika Anda sudah memberikan yang menjadi hak Tuhan, Anda memberikan perpuluhan itu, Anda memposisikan diri Anda pagar Tuhan itu tinggi dalam hidup saudara saya. Dan dikatakan, aku itu Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Saudara, kalau Anda hari ini sedang mengalami digerogoti keuangan Anda, khususnya Anda digerogoti bisnis Anda, kehidupan Anda, mungkin cek dalam hidup Anda seperti kayak saya waktu yang lalu. Saya digerogoti terus hidup saya, saudara. Saya mau bunuh diri, saudara. Karena apa? Saya ketika memberikan persembahan, saudara, saya itu memberikan persembahan itu seperti kayak uang yang saya lipat-lipat. Yang saya kasih, maaf, itu uang monyet, saudara. Uangnya lambang monyet itu saya kasih. Dan saya tidak punya yang namanya respect. Saya tidak punya attitude yang baik ketika saya memberi. Karena saya tidak tahu sebenarnya memberi itu juga bicara tentang worship. Yesus mengajar kepada kita dalam kitab Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengorbankan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, pasang pagarmu malam ini. Ini pesan Tuhan. Pasang pagarmu. Masih tahun 2019 awal, saudara. Saya tahu beberapa dari saudara, bulan Februari ini, saudara akan dibawa sama Tuhan melakukan responi. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, firman Tuhan, ya, tentang yang namanya buah sulung, saudara. Persembahan pertama daripada penghasilan pertama kamu, ya, Anda biasa serahkan di bulan Februari. Karena di Januari Anda hitung, bulan Februari Anda lakukan. Waktu saya melakukan kayak gitu, saudara, saya cerita kemarin, saya waktu di Amerika tahun yang lalu, saya hitung dari apa yang saya dapatkan hari ini, saudara, itu mengalami peningkatan yang tajam dan sumber yang tidak pernah saya duga-duga. Seperti firman Tuhan katakan, mencurahkan berkat kepadamu saat berkelimpahan. Nah, janji Tuhan 2019-2020, saya pernah ngomong sama saudara, saya melihat satu vision bagaimana 10 kali itu akan terjadi. Saya gak mau ketinggalan. Saya mau ikut di situ, saudara. Makanya buat saudara hari ini yang mendengarkan pesan ini, Anda melakukan, saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Karena engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara, memberi perpuluhan itu belum memberi loh, saudara. Itu memang haknya Tuhan. Jadi saya cuma bilang, saya ini haknya Tuhan kok. Ini pagar. Pagar buat hidup saya. Saya tinggal di satu apartemen. Setiap bulan saya harus membayar yang namanya biaya-biaya. Termasuk juga ada biaya keamanan, biaya security apa semua, ya, untuk apartemen tersebut. Loh, bayangin loh, itu dunia loh, saudara. Loh, apalagi di dalam kerajaan sorga, saudara. Saudara ngerti nggak? Mungkin saudara kata, loh,
Itu gratis kok, Tuhan udah janji untuk ini. Saya mau bilang sama saudara, kalau itu gratis saudara hari-hari ini, kenapa ada orang yang mereka mengalami, ketika mereka mengalami masalah, ada mereka yang keluar solve the problem, tapi ada mereka yang sama-sama orang percaya, mereka mengalami masalah, tapi mereka gak keluar dari mana masalah itu. Bahkan sampai terpuruk. Dan ketika saya menyelidiki, ketika saya mereview, orang yang semakin terpuruk adalah orang yang semakin berhemat. Ketika mereka mengalami masalah, harusnya mereka itu bisa dipercaya oleh Tuhan dalam segi finansial mereka. Ada firman Tuhan katakan, nabung di mana ngengat dan karat itu tidak dapat merusakkan. Itu apa? Nabur di kerajaan sorga. Nabur proyek-proyeknya Tuhan yang Anda tahu itu berhubungan dengan jiwa-jiwa. Mendukung akan pelayanan yang Anda tahu itu diurapi, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Itu saudara, itu sedang menabur investasi di mana ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Hukum itu tidak akan pernah bisa dibolak-balik. Ada firman Tuhan yang kita Kejadian dikatakan, selama bumi masih ada, selalu ada yang namanya tabur tuai. Bayangkan saudara, saya cuma percaya firman Tuhan itu aja. Saya cuma lakukan. Malam ini saya itu sharing saudara. Ya, saudara mau melakukan, ya ikuti firman Tuhan, karena itu memang pesan Tuhan. Ya, tapi itu yang saya alami hari-hari ini. Ya, jadi yang pertama, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap langit? Yang kedua, mencurahkan berkat pada saya berkelimpahan. Yang ketiga, aku menghardik bagimu belalang pelahap. Ya, yang keempat, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Ya, jadi ketika saudara memberikan yang namanya persepuluhan itu, janji Tuhan, saudara, Tuhan itu akan kirim malaikat, saudara. Tidak ada belalang yang bisa menghancurkan hasil usaha kita. Kalaupun ada orang jahat yang berusaha untuk menghancurkan atau menipu kita, Tuhan gak tahu gimana pasti kasih kepekaan, atau Tuhan tiba-tiba remove itu. Janji Tuhan kok. Pokoknya ngikutin aja prinsip firman Tuhan, Tuhan saya lakukan Tuhan. Udah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, ada firman Tuhan katakan, ya, akulah pokok anggur, kamu rantingnya, saudara. Kita tuh ranting, saudara. Pokok anggur bicara tentang keluarga. Kita di keluarga kerajaan sorga. Kita ranting, kita ikuti pokok anggur. Kita pasti akan ya berbuah, saudara. Maka firman Tuhan katakan, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Nah, kemudian berkat yang keenam, saudara. Ya, segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ini bicara tentang apa? Teritorial Anda akan diperluas. Ketika Anda bisa dipercaya oleh Tuhan, dalam ketika Anda memberikan persepuluhan, saudara, Anda akan memiliki yang namanya berkat bangsa-bangsa. Waktu saya bayangin, saudara, ya, saya ingat bagaimana ketika program ini pertama kali, saudara, di tahun 2011, saudara. Saya setia dengan Tuhan selama bertahun-tahun. Dan saat itu sempat channelnya juga diganti, saudara. Tiba-tiba dari orang yang begitu banyak sekali, tiba-tiba hanya tinggal sedikit, saudara. Tapi saya cuma setia sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, nabur. Saya nabur. Ada beberapa orang mengatakan, oh, kamu ngapain di sini? Kamu ini aja, ganti tempat atau gimana, ganti channel atau gimana. Tapi Tuhan katakan, nabur. Ya udah, saya nabur, saya ngikutin sama Tuhan. Dan hari ini kalau ada bangsa-bangsa yang mendengar akan program ini, saya percaya karena saya sudah menabur bangsa-bangsa. Karena saya sudah memberikan perpuluhan yang menjadi hak Tuhan. Dan itu menjadi pagar buat saya. Dan yang terakhir, saudara, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Wow. Saudara, ketika saudara memberikan berkat persepuluhan, saudara, firman Tuhan katakan, kamu ini yang menjadi negeri kesukaan. Artinya apa? Menjadi kesaksian. Orang akan dengar
mengenai apa yang Tuhan kerjakan melalui hidupmu, saudara. Dan semakin lama teritorialmu akan semakin diperluas, saudara. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Waktu saya ngerti tentang kebenaran ini, saya tahu kenapa setan takut. Anda tahu tentang ini. Amin. Saudara, malam ini firman sudah saya sampaikan. Ini sederhana sekali. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mengatakan, Pak, saya mau diberkati oleh Tuhan, Pak, saya mau diberkati, saya mau memperoleh pekerjaan, Pak, saya mau mengalami berkat secara finansial. Saya mau bilang sama saudara saya, tidak ada hukum lain, saudara, kecuali satu. Hukum kerajaan sorga. Dan salah satu hukum kerajaan sorga yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu. Tuhan Yesus katakan, yang menjadi bagian kaisar kau beri, tapi yang menjadi bagian Tuhan kamu beri juga. Wow, waktu saya mengerti tentang itu, saudara, itu pecah di otak saya, itu pecah di pikiran saya, itu pecah di mindset saya. Dan hari ini saya tidak perlu takut bagaimana sumber saya, saudara. Saya bisa tiba-tiba orang yang tidak pernah dipikir-pikir, saudara, tidak pernah kenal, saudara, tiba-tiba bisa bukakan berkat. Pada saat ketika pekerjaan saya, saudara, waktu kami mengalami pengurusan pengizinan di Indonesia, bisa di luar negeri, saudara, diberkati, saudara. Kenapa? Karena saya sudah melakukan hukum kerajaan sorga. Malam ini, pesan yang saya sampaikan, jika saudara responi, ini pagar yang akan membuat hidup saudara dan saya di 2019 akan menjadi satu pagar dari Tuhan untuk hidup Anda, untuk pelayanan Anda, untuk finansial Anda. Jangan pernah berhemat untuk kerajaan sorga, karena Anda sedang menabung, Anda sedang menabur, Anda sedang investasi di tempat di mana ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, yaitu investasi kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini hamba usah menyampaikan isi hatimu. Biarkan engkau sendiri bicara kepada anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Masuk di bulan Januari ini, di tanggal 19 ini, hamba berdoa Tuhan, biar angka 9 Tuhan bicara tentang kesempurnaan terjadi pada anak-anakmu Tuhan yang taat dengan engkau. Hamba usah menyampaikan Tuhan isi hatimu. Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi seorang warga negara di Indonesia Tuhan, seorang warga negara yang baik, saudara. Tuhan, yang boleh membayar Tuhan, yang menjadi kewajiban kami Tuhan, menjadi membayar pajak Tuhan. Tapi juga Tuhan, di kerajaan sorga Tuhan, kami mau memberikan persepuluhan, kami mau memberikan persembahan khusus, seperti yang Tuhan sendiri, Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih atas sesuatu yang sudah Tuhan percaya pada kami Tuhan. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu, biarkan engkau sendiri bekerja di tengah-tengah anak-anakmu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagimu dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jika Anda diberkati melalui program ini, Anda bisa sharingkan, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk Prima Prophetic channel kami terbaru. Anda bisa share forward kepada teman-teman Anda, biar mereka diberkati, biar mereka mendapatkan berkat-berkat yang akan membuka hidup mereka untuk selama-lamanya. Saya dengan satu kesaksian, saudara, waktu bagaimana saya ketemu dengan seorang, ya, dia mengemudi taksi, saudara. Saya lagi saat itu dalam keadaan acara mau pergi ke conference, tapi tiba-tiba roh Tuhan dalam hidup saya, tiba-tiba menyapa dia, tiba-tiba dia nangis, dia curhat, dan dia mengatakan dia benar-benar mengalami masalah yang sangat berat sekali. Saya nggak kenal, saudara. Tapi saat itu saya bilang sama dia, saya boleh berdoa buat Bapak. Saya berdoa, waktu saya berdoa, Tuhan sikap pada saya, dia tidak pernah bayar perpuluhan. Dan dia katakan, iya, saya bahkan di gereja saya gak diajar tentang perpuluhan. Saya bilang, Pak, ini firman Tuhan. Dan dia kata, Pak, oke Pak, saya mau lakukan firman Tuhan, saya mau bayar perpuluhan. Saya doakan, dia nangis, saudara. Kemudian saya sebelum pulang, saya kasih segebok uang yang Tuhan suruh sama saya. Dia kaget, dia shock, saudara. Berapa bulan kemudian, saya dijemput oleh seseorang, saudara, naik taksi lagi, saya gak sadar. Tapi tiba-tiba orang itu nyapa sama saya, dikatakan, Pak, Bapak tentu lupa sama saya pernah ketemu sama Bapak. Dan ketika saya lihat, saya lupa, saudara, tapi wajah orang ini berbeda. Dan dia katakan, itu saya beberapa bulan yang lalu ketika saya menangis, saya doakan Tuhan pakai Bapak untuk memberkati saya saat itu. Dia katakan ketika dia membayar perpuluhan, saudara, tiba-tiba, saudara, gak tahu gimana caranya, saudara, ada orang yang tidak pernah dia pikirkan, dia cerita, tiba-tiba bisa membuat mudah, sampai akhirnya dia bisa punya rumah, saudara. Walaupun rumahnya gak terlalu besar, saudara, ya, tapi rumah yang sudah
daripada miliknya sendiri, saudara. Ya, dan dia katakan luar biasa Pak, luar biasa ketika saya ini benar-benar taat dengan Tuhan dalam persepuluhan Pak. Dan saya ingat hal itu, saudara. Dan saya bilang sama beliau saat itu, wah praise God Pak, luar biasa Pak, gitu. Kalau boleh kita bisa bersaksi, saya bilang gitu sama dia. Dan saya ingat hari itu, saudara, beberapa bulan yang lalu saya beri kepada dia uang, saudara. Dan uang itu lumayan, saudara, tapi Tuhan suruh saya untuk beri. Dan ternyata itu tepat, itu kena hatinya dia. Saudara, malam ini pesan sudah saya sampaikan. Inilah kebenaran yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya saat ini. Saudara, jika Anda ingin lebih tahu lagi tentang program kami, Anda ingin tahu tentang apa yang kami kerjakan dalam pelayanan dalam bisnis kami, Anda bisa kunjungi kami di Facebook di Abraham Joel 2, karena Abraham Joel pertama udah maksimum, saudara. Dan Anda bisa kunjungi Instagram saya secara official, Abraham Joel, ya, Abraham Joel Instagram. Dan Anda bisa kunjungi Twitter saya di Abraham Joel Ivan, ya. Dan Anda bisa kirimkan permohonan doa atau kesaksian, atau jika Anda ingin menabur benih, saudara, ya, Anda ingin menabur menurut ketaatan dengan Tuhan, Tuhan gerakkan pada Anda, ya. Anda juga bisa kirimkan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Saudara, terima kasih untuk mendengarkan akan program kami. Dan tetap doakan kami, saudara. Dan saya berdoa, biarkan ada kesaksian-kesaksian. Saya percaya dalam 30 hari ke depan, saudara, pasti ada kesaksian yang luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, responi firman Tuhan. Dan ayo, di tahun 2019 ini, kita hidup dengan cara yang baru. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Dan saya yakin pada malam ini kita semua sangat diberkati. Dan Sobat Prestasi, jika setelah acara ini, Sobat Prestasi masih mau mengirimkan SMS permohonan doa, silahkan tetap mengirimkan di line Kingdom and Wealth, karena ada tim doa yang berdoa untuk Anda. Dan perlu saya ingatkan bahwa line ini khusus hanya untuk SMS. Dan Sobat Prestasi, jika Sobat Prestasi ingin mendapatkan buku-buku maupun CD khotbah dari Bapak Abraham Joel Ivan, ataupun jika Sobat Prestasi rindu untuk mendukung dan menabur bagi pelayanan kami, Sobat Prestasi bisa mengirimkan SMS Anda ke nomor 085 8888 68700. Sekali lagi, 085 8888 68700 dengan format nama, spasi usia, spasi lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, Anda juga bisa mengikuti dan menerima kata-kata motivasi dari Bapak Abraham Joel Ivan melalui Facebook, yaitu Joel End Times Warrior. Sekali lagi dari Facebook, Joel End Times Warrior. Atau follow Twitter Abraham Joel Ivan. Follow Twitter Abraham Joel Ivan. Dan Sobat Prestasi yang baru bergabung dalam acara ini juga sudah bisa mendengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun luar negeri, Anda juga bisa mengabarkan kepada mereka untuk ikut mendengarkan lewat internet dengan alamat www.mediaministry.us. Sekali lagi www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa lewat BlackBerry Anda dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Sobat Prestasi, kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan kembali acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Karena acara ini akan membawa Sobat Prestasi untuk memasuki kehidupan iman supranatural yang penuh kuasa baik bagi kehidupan, pelayanan maupun bisnis Anda. Sampai berjumpa kembali Sabtu depan di Radio Prestasi di jam yang sama bersama dengan saya Christine dan Bapak Abraham Joel Ivan. Kami mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Anda baru saja mendengarkan acara Kingdom and Wealth. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.